di mana Petrus dan Yohanes dilepaskan. Tapi ketika mereka sedang mengalami tekanan pada masa itu, oleh karena Injil tidak bisa diberitakan dengan baik, maka tindakan yang mereka lakukan adalah mereka datang berseru kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masihkah kita pun berdoa senantiasa di tengah-tengah masa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudaraku yang diberkati? Jadi ini dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita ada dalam kesukaran, tetaplah berdoa. Ketika kita mengalami mujizat, tetaplah berdoa. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, tetaplah berdoa. Tapi ketika kita mengalami tekanan, tetap juga berdoa. Makanya saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Alkitab yang tadi saya katakan bicara tentang senantiasa berdoa, itu tidak hanya menjurus kepada situasi-situasi yang menyenangkan, tetapi juga situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Seperti Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Saudara, kata tetaplah berdoa di sana bukan hanya pada waktu keadaan yang baik, bukan hanya pada waktu keadaan yang tidak baik, bukan ada waktu pada keadaan yang senang saja atau pada keadaan yang susah saja, tetapi dua realita waktu tersebut, dua keadaan waktu tersebut, dan dua situasi tersebut, orang Kristen harus tetap berdoa. Itu maksud kata berdoa senantiasa. Atau juga saudara bisa memperhatikan perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, itu pun membicarakan hal yang sama. Ya, ketika perumpamaan itu diangkat, ya, ada kalimat yang di sana dikatakan dalam Lukas 18 ayat 1, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah dengan senantiasa, tidak jemu-jemu atau tidak capek, tidak lelah, tidak, saudaraku, sebentar doa, sebentar tidak, atau hanya waktu-waktu tertentu. Itu adalah kata-kata kebenaran yang tidak boleh kita lupakan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mau mengajak kita, ketika orang berdoa senantiasa, apa yang didoakan? Ya, saudaraku, apa isi doa? Ini penting sekali. Karena terkadang orang kalau ada di dalam ucapan syukur, saudaraku, kalau dia dapat berkat, dapat mujizat, maka doanya itu ya semuanya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Semuanya itu, saudaraku, ya karena dia rasa senang, dia rasa happy, rasa bahagia dengan sesuatu yang dia dapat, sehingga doanya seringkali memang doa itu ucapan syukur, doa yang sungguh merasakan kenikmatan. Tapi kalau orang di tengah-tengah masalah, seringkali, saudaraku, kata-kata doanya itu menjadi kata-kata yang tidak sesungguhnya berkenan kepada Tuhan. Karena isi dari kata-kata doa tersebut hanyalah mungkin persungutan, hanyalah seperti sebuah nota belanja yang sedang merincikan tentang banyaknya masalah yang dihadapi. Saudaraku, itu yang seringkali terjadi. Nah, hari ini saya mau mengajak kita, orang yang berdoa senantiasa, saudaraku, ternyata di dalam ayat-ayat ini memberikan kita pembelajaran penting bagaimana isi doa mereka, sehingga doa ini menjadi doa yang berkenan. Mengapa saya katakan doa ini menjadi doa yang berkenan? Mari kita lihat dulu ayat 31 dari Kisah pasal 4. Saya membacakan buat saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 30 ini, saudaraku, memberikan indikasi kepada kita, pengertian kepada kita bagaimana doa daripada jemaat mula-mula itu dijawab Tuhan atau dikabulkan Tuhan. Tadinya mereka ada di dalam ketakutan untuk memberitakan Injil. Tadinya mereka seolah-olah tidak merasakan ada lawatan Tuhan. Saudaraku, mereka merasa sendirian. Mereka rasa sepertinya ini sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi ayat yang ke-30 dan 31 mengatakan kepada kita bagaimana kemudian
Tuhan membuat sebuah perkara dengan mencurahkan rohnya ke tempat itu dengan sebuah tanda atau manifestasi di mana dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan tanda daripada mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka pergi memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk memperhatikan apa saja isi doa yang membuat sehingga Tuhan kemudian menggerakkan rohnya, Tuhan kemudian menyatakan kuasanya, Tuhan kemudian saudaraku berperkara dengan memberikan keberanian, melenyapkan ketakutan itu. Nah, ini kita akan perhatikan pada kesempatan yang diberkati ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, isi doa mereka yang pertama di ayat yang ke-24, perhatikan saya bacakan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, kalimat yang saya bacakan buat kita dari Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-24 ini menunjukkan bagaimana jemaat sedang memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ini senada dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam Kisah Rasul, Matius pasal yang ke-6, itu di sana jelas juga. Isi doanya sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sama seperti, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini kata-kata pengagungan, kata-kata yang memuliakan Allah, kata-kata yang saudaraku diinginkan. Ini yang merupakan kehendak Tuhan dalam isi doa kita. Jadi kalau kita berdoa, sekali lagi boleh berdoa senantiasa, tetapi kata-kata kita jangan sampai bukan kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Saya ulang, ada orang yang kalau terima sesuatu memang doanya itu mengagungkan Tuhan karena dapat berkat, karena dapat mujizat, karena dapat hal-hal yang menyenangkan. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, tekanan yang berat, situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita masih bisa mengagungkan Tuhan? Saudara yang diberkati, jawabannya kita harus bisa. Karena memang Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan, untuk memuliakan Tuhan di dalam doa kita. Saudara yang diberkati, saya sedang mempersiapkan sebuah tema khotbah yang akan saya khotbahkan berseri di dalam ibadat hari Minggu kami di Gereja Sidang Jemaat Allah, saudaraku. Ya, saya sedang menyusun khotbah dengan tema doa yang dihidupi. Doa yang dihidupi. Salah satu isi doa yang dihidupi adalah ketika orang itu bukan hanya sekedar doa memuliakan Allah, tetapi juga dalam realita kehidupannya memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kata-kata doa itu diaplikasikan, diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kata-kata kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan waktu kita berdoa, maka kata-kata yang sama itu harus kita realitakan, kita wujud nyatakan di dalam tindakan hidup kita setiap hari, bahwa benar kita memuliakan Tuhan. Karena tentu Tuhan tidak hanya menginginkan hanya sekedar kata-kata doa yang memuliakan Tuhan, tetapi action hidup kita berbeda. Action hidup kita tidak memuliakan Tuhan, tentu itu adalah sebuah kemunafikan. Itu sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar pada kesempatan ini. Doa kita memuliakan Tuhan, ya. Doa kita memuliakan Tuhan. Katakan bahwa Dia besar, Dia luar biasa, Dia dahsyat. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi virus corona ini, saya tidak tahu apa yang menjadi isi doa saudara, tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan malam hari ini, berdoalah dengan tetap mengagungkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang diberkati, jangan sampai doa kita rubah. Tuhan,
Sudah 1 tahun lebih, kok corona tidak habis-habis. Tuhan, sudah sekian lama, kenapa kami masih terus dilanda, dirundung dengan begitu maraknya atau saudaraku begitu meluasnya penyebaran ini, kematian tambah dan lain sebagainya. Saudaraku, berdoalah, tetap memuliakan Allah, karena Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita menemukan bahwa di sana ada pernyataan begini. Saya bacakan di ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Oh, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam doa daripada jemaat mula-mula, mereka mengutip ayat firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur yang di sana dikatakan begini, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi saudara, jemaat Tuhan ini menyadari kalau sekarang kita sedang mengalami tekanan, gereja tidak bisa menyebarluaskan Injil secara terbuka. Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap, dipenjarakan, saudara yang diberkati Tuhan. Oh, ternyata mereka ingat dengan ayat di dalam kitab Mazmur. Mereka tahu ini firman Allah sedang digenapi. Mereka tahu bahwa ini kebenaran Tuhan yang sedang digenapi. Karena itu mereka mengutip kata-kata firman Tuhan itu di dalam doa mereka. Mereka berkata jelas bahwa saudaraku, Engkau telah berfirman. Ini kita tidak boleh lupakan, ya saudara. Jadi orang Kristen kalau berdoa, ingat, jangan kita hanya berdoa ikuti keinginan kita, kemauan kita. Tapi waktu kita berdoa, coba kita ingat kembali apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan. Kalau kita dianiaya misalnya, kalau kita dibenci oleh orang misalnya, kalau orang tidak senang dengan kita misalnya, saudara yang diberkati, ingatlah ayat-ayat firman Tuhan, bahwa bukankah Matius pasal yang ke-5 sudah di sana dikatakan, berbahagialah jikalau kamu oleh karena aku kamu dianiaya, kamu dicela, kamu dikatakan sesuatu yang tidak baik. Berbahagia saja. Berarti saudara, memang Tuhan izinkan kita untuk mengalami itu dalam hidup kita. Karena itu doa kita harus selaras dengan firman Allah. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sejumlah kesukaran, kesulitan di dalam hidup, ingatlah bahwa Alkitab juga sudah mengatakan bahwa kamu akan menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Yakobus pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang kedua mulai dan seterusnya. Jadi memang kita harus tahu firman Allah, sehingga kita tidak doa itu sembarangan. Kita tidak doa sesuai dengan keinginan nafsu kita, keadaan yang menekan kita, sehingga justru doa kita itu tidak justru doa kita itu berseberangan dengan firman Allah, bukan selaras dengan kebenaran. Itu tentu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita belajar dari doa-doa yang disampaikan oleh jemaat Tuhan ini. Karena memang Tuhan hanya mau mengabulkan doa yang sesuai dengan firman. Saya bacakan misalnya ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Perhatikan, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut firman-Nya. Jadi kalau saudara meminta sesuatu itu menurut firman-Nya, kehendaknya, maka itulah doa saudara akan dikabulkan. Doa saudara akan dikabulkan, kata firman Tuhan. Jadi jangan lupa, agungkan Tuhan, doalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Yang berikut, yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Apa isi doa daripada jemaat Tuhan? Mari kita melihat di ayat 27 dan ayat yang ke-28 dari kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-27 hingga ayat 28. Perhatikan, saya bacakan buat kita. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Garis bawah kata melawan Yesus, bukan melawan kami, melawan Yesus. Padahal sudah lihat ya, realitanya mereka yang mengalami tekanan, realitanya mereka yang susah, realitanya Petrus yang dipenjara, realitanya Yohanes yang dipenjara, realitanya kekristenan yang mengalami himpitan. Tetapi dalam kata-kata doa mereka jelas, mereka katakan, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita hamba-hamba Tuhan, apapun kondisi, apapun persoalan, apapun masalah, kita tidak menghadapinya sendiri, kita tidak menghadapinya seorang diri, kita tidak menghadapinya saudaraku tanpa Yesus, kita sedang menghadapinya bersama dengan Yesus. Karena itu saudara, Anda jangan rasa diri susah sendirian, Anda jangan rasa diri tertekan sendirian, karena justru ketika kita mengalami semuanya itu karena Yesus, karena pengiringan kita, karena kesetiaan kita, karena pelayanan kita, karena kita sungguh-sungguh, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus pun sedang mengalaminya. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, waktu Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus di jalan menuju ke Damsyik, di jalan yang disebut dengan jalan lurus itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak mengatakan bahwa kamu menganiaya jemaat-jemaatku Paulus, tetapi Yesus mengatakan kamu menganiaya aku Paulus, kamu menganiaya aku. Jadi ketika Paulus menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, ketika Paulus bikin menderita orang Kristen, ketika Paulus saudaraku bikin penghambatan terhadap perluasan pemberitaan Injil, sebenarnya dia bukan melawan orang-orang Kristen jemaat mula-mula yang ada pada waktu itu, tapi dia sedang melawan Yesus. Memang secara kacamata kita, secara saudaraku mata jasmani kita, kita melihat bahwa kita yang mengalaminya, orang Kristen gereja mula-mula yang mengalaminya. Tapi kalau semuanya kita alami karena pengiringan kita kepada Tuhan, Yesus pun sedang ikut menderita bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, doalah dengan berfokus kepada Tuhan. Ya, saudara yang diberkati, jangan berfokus kepada diri sendiri. Itu namanya mencintai diri sendiri. Apakah lalu kita mengabaikan diri kita? No. Di bagian selanjutnya, yang kedua, baru jemaat Tuhan itu kemudian mengungkapkan tentang apa yang mereka sedang derita. Lihat di ayat 29, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya bacakan buat kita. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi saudara, mereka sekali lagi baru menyatakan itu, tetapi sekali lagi fokusnya tidak berubah. Fokusnya masih kepada Tuhan yang menjadi utama. Kenapa kami sampaikan ini Tuhan? Kami bukan mau supaya kami senang, bukan kami mau supaya kami tidak ada masalah, bukan kami mau supaya kami hidup ini seperti enak-enak saja. Tidak, justru kami mau Tuhan berperkara supaya Tuhan beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Wah, berarti Injil Kristus semakin dikedepankan, itu berarti fokusnya kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ingat baik-baik, berdoalah dengan mengagungkan Tuhan. Yang kedua, berdoalah sesuai dengan kebenaran firman. Dan yang ketiga, berdoalah sesuai dengan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebutuhan kita, yaitu fokus kepada Tuhan. Fokus masalah kita bukan masalah diri kita, tapi masalah dengan itu masalah Tuhan yang kita sedang alami. Itu penting sekali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat,
apa yang dilakukan oleh jemaat ini, saudaraku, ketika mereka sedang berdoa? Saya ulang, yang keempat ini ya. Saya ulang ya, agungkan firman Tuhan, fokus kepada Yesus, bukan pada diri sendiri. Dan yang kemudian ayat 29 di sini dikatakan, berikanlah. Kata berikanlah itu berarti minta, bukan memaksa. Sekalipun keadaan begitu mendesak, tetapi mereka meminta. Ini tanda orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita berdoa itu meminta, bukan memaksa. Ya, itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan. Saudara, berilah keberanian, ulurkanlah tanganmu. Sekali lagi, ini bukan kepentingan mereka, tapi ini adalah kepentingan banyak orang. Mereka rindu supaya keselamatan terjadi buat bangsa-bangsa lain. Mereka rindu Tuhan menjamah, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melawat. Bukan hanya diri mereka saja, tetapi juga orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya beberapa hal yang saya sampaikan malam hari ini menolong kita sekalian untuk berdoa senantiasa. Saya ulang, berdoa senantiasa itu artinya dalam segala keadaan, baik tidak baik kita tetap berdoa. Saudara yang diberkati, tetapi ingat, doa yang seperti apa isinya? Doa yang mengagungkan Tuhan, doa yang segera berdasarkan akan kebenaran, doa yang segera fokusnya hanya kepada Tuhan, doa yang tidak memaksa Tuhan, dan doa yang sekali lagi kepentingannya bukan diri kita, tapi kepentingan banyak orang. Orang harus mengalami kuasa Tuhan, orang harus mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang dalam realita kita berdoa untuk orang lain, tapi begitu orang lain diberkati, kita justru iri hati, justru kita jadi benci dengan orang itu, justru kita tidak senang. Wah, itu bahaya itu. Itu berarti waktu kita berdoa itu kita tidak sadar kita sedang berdoa itu untuk orang lain. Orang yang berdoa untuk orang lain diberkati, dia harus sekali lagi menyenangi kalau orang lain diberkati. Harus senang kalau orang lain ditolong, harus senang kalau orang lain mengalami mujizat. Itu yang kita lihat di dalam kisah jemaat mula-mula. Kiranya saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya bagikan buat kita malam hari ini dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Sekali lagi, di penghujung daripada pemberitaan ini, saya tetap mengajak saudara yang mungkin belum mengikuti fanspage atau halaman Facebook saya, saudaraku yang diberkati, saudara bisa ikuti halaman Facebook ini dengan cara tekan tombol ikut. Atau saudara yang sekali lagi sudah tergabung, saudara bisa tekan share di fanspage saya untuk boleh menjadi berkat di halaman Facebook saya, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Entah saudara mau berbagi buat siapa saja di grup atau ke teman-teman saudara, saya percaya saudara akan menjadi saluran berkat yang luar biasa. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan tentu bagian kebenaran-kebenaran yang akan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa, mengucap syukur buat firman Allah. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini. Atas izin Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami semua lewat pemberitaan ini, supaya kami senantiasa berdoa dalam segala situasi, seperti jemaat mula-mula yang waktu itu sedang mengalami tekanan, tapi juga sekaligus mengalami mujizat, karena Petrus dan Yohanes mengalami kelepasan. Ajar kami untuk berdoa dengan mengagungkan Tuhan. Ajar kami dengan berdoa untuk terus berdasarkan atas kebenaran, berdoa kepada fokus hanya kepada Tuhan, berdoa dengan tidak memaksa, berdoa dengan sungguh-sungguh ingin orang lain diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua untuk mengaplikasikan kebenaran ini hari lepas hari, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat semua saudara hamba-Mu dimanapun yang sudah menjadi saluran berkat dengan menekan tombol share. Tuhan memberkati setiap mereka, karena mereka juga telah menjadi alat di tangan Tuhan untuk penyebaran Injil pada malam hari ini. Hamba berdoa buat mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati usaha bisnis mereka, Tuhan berkati segala kerinduan mereka. Tuhan campur tangan senantiasa. Bahkan mereka semua yang turut menyaksikan, mendengarkan khotbah pada malam hari ini, Tuhan lebih kenal dari apa yang hamba kenal. Hamba berdoa mujizat Tuhan itu terjadi atas setiap mereka, dan nama
Tuhan dipuji, dipermuliakan. Perlindungan Tuhan khusus buat kami di masa COVID ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kuasa Tuhan tetap menjadi bagian atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu besar, kekuatan-Mu dahsyat buat setiap kami yang sudah ikuti live streaming, bahkan juga mereka yang akan mendengarkan, menyaksikan pada kesempatan-kesempatan akan datang. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.